Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Miftah Huda SPD. Saya guru di SD Negeri Karangduren 1, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil peer teaching saya, yaitu pembelajaran kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baik, hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Hanif. Kali ini kita berjumpa secara virtual ya anak-anak. Kemudian Pak Guru hari ini akan mengecek dulu kehadiran anak-anak. Sudah hadir semua nggih ini nggih? Oh ya, sudah lengkap. Baik, bagus sekali. Berarti hari ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran semuanya. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian tolong untuk salah satu memimpin doa. Ya, selamat pagi teman-teman. Mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan doa kita pada pagi hari ini bisa memperlancar pembelajaran kita sampai selesai. Selanjutnya, supaya kita lebih semangat, kita hari ini menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Nah, ini bagimu negeri. Nah, seperti itu. Hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih anak-anakku. Semoga kita tambah semangat dengan menyanyikan lagu nasional ini. Rasa nasionalisme kita semakin tinggi ya terhadap bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya Pak Guru hari ini akan menyampaikan pembelajaran, yaitu yang kita pelajari tema 3, subtema 1, yaitu tentang penemuan yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Nah, apa saja yang perlu kalian persiapkan? Yang pertama nanti adalah buku paket, kemudian LKPD yang sudah Pak Guru kirim melalui WhatsApp group kemarin ya, tadi malam ya. Nah, Pak Guru juga sudah minta tolong pada orang tua untuk di print ya. Nah, jadi anak-anak siapkan, kemudian alat tulisnya ballpoint, kemudian nanti center. Nah, anak-anak di rumah punya center, nanti disiapkan juga. Kemudian satu lagi meja belajarnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama, kita akan menemukan informasi penting dari suatu teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, kita memahami komponen-komponen rangkaian listrik yang sederhana yang biasanya tiap hari kita temukan. Nah, misalnya pada senter tadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Kemudian lihatlah lingkunganmu di malam hari coba. Kalau malam hari ya, tadi malam. Cahaya lampu itu bersinar di mana-mana, menerangi jalan, gedung-gedung, kemudian ada di rumah kita. Nah, tahukah kamu siapa tokoh yang telah berjasa menemukan arus listrik? Ada yang tahu? Siapa kira-kira? Baik, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Tanpa listrik, manusia tidak akan dapat menikmati berbagai alat elektronik seperti televisi, komputer, AC, atau barang elektronik lainnya. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Newington, London Selatan, Inggris. Pada tahun 1821, Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertama yang penting di dalam dunia kelistrikan. Temuan tersebut diakui sebagai temuan yang bersejarah. Nah, itu dia anak-anak. Jadi penemu arus listrik atau listrik itu ternyata Michael Faraday ya. Jadi dia dari keluarga yang kurang mampu istilahnya, akhirnya dengan semangat dan perjuangan
kerasnya dia bisa menghasilkan sebuah penemuan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, sekarang anak-anak Pak Guru minta untuk membaca buku paket yang sudah disiapkan halaman 30, yaitu tentang listrik pengubah wajah dunia. Nah, tugas kalian yaitu membaca dengan teliti. Kemudian setelah itu Pak Guru kirimkan kemarin LKPD 1 ya. Jadi LKPD 1 nanti setelah kalian baca, kalian kerjakan. Kalian tuliskan informasi penting yang ada pada teks yang sudah dibaca tadi, seperti itu. Nah, untuk waktu mengerjakan dan membaca, Pak Guru kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, jika sudah selesai, coba salah satu menyampaikan. Saya, Mas Pak. Rais, coba apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis pada buku paket tadi yang sudah dibaca? Topik masalahnya, Ya. Michael Faraday dia menemukan listrik, Pak. Iya, terima kasih sekali Mas Rais, bagus sekali, pinter. Jadi topik masalahnya tadi adalah penemu listrik ya, jadi seperti itu. Kemudian siapa lagi yang mau menyampaikan lagi, anak-anak? Ayo, tunjuk jari. Ya, Mbak Indah? Iya, Pak. Ya, dari bacaan tadi ada 2 rangkaian listrik, apa saja? Karen Seri sama Faraday, Pak. Oh iya, pinter banget. Terima kasih Mbak Indah. Kemudian jawaban kalian yang belum disampaikan ke Pak Guru di sini nanti bisa dikirimkan melalui WA group, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah membaca tadi, sebenarnya kita bisa menyimpulkan. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan sebuah informasi penting dari suatu teks eksplanasi itu kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca teks dengan sungguh-sungguh atau seksama. Yang kemudian kedua, memahami makna setiap kalimat pada teks. Yang ketiga, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Kemudian menandai kata atau kalimat yang mengandung kata kuncinya. Kemudian membuat pertanyaan. Nah, ini mengandung unsur 5W 1H, apa, bagaimana, dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah kita mengetahui penemu arus listrik dari bacaan tadi, sekarang kira-kira apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Siapa yang bisa menjawab? Siapa ya? Ya, silahkan. Arus listrik itu laju muatan listriknya, Pak. Oh, gitu ya. Percepatannya dalam muatan listrik. Iya, terima kasih. Kemudian apa saja rangkaian listrik yang dapat kalian jumpai di sekitar kalian? Oh, Pak, rangkaian listrik di rumah itu, Pak. Oh, lampu ya, ada lampu di kamar, di ruang tamu, seperti itu ya. Itu merupakan rangkaian listrik, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar rangkaian seri dulu. Jadi rangkaian seri itu rangkaian yang disusun secara sejajar. Jadi rangkaian yang hanya memiliki satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Contohnya adalah senter. Nah, anak-anak tadi Pak Guru suruh menyiapkan senter. Pak Guru sudah meminta untuk menyiapkan senter, itu fungsinya untuk apa? Nah, sekarang kita memahami atau melihat komponen-komponen yang ada pada rangkaian listrik sederhana, yaitu senter. Nah, coba dipegang masing-masing senternya ya. Dipegang masing-masing, dibuka bagian senternya itu apa saja. Pada dasarnya bagian senter itu ada 5. Nah, jadi yang pertama itu ada sumber listriknya, atau kalau senter yang dulu menggunakan baterai ya. Kemudian yang kedua reflektor. Reflektor itu fungsinya untuk membuat cahaya menjadi lebih fokus. Kemudian yang ketiga adalah logam penghantarnya, yaitu menghantarkan arus listrik dari sumber listrik menuju ke lampu. Kemudian saklarnya, yaitu fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Kemudian lampunya, ya, fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya. Nah, untuk lebih memahami lagi pemahaman kalian, silahkan buka lembar KPD yang kedua yang sudah dikirim Pak Guru, dikerjakan. Nah, nanti di nomor 1 sampai 5 disebutkan apa saja komponennya, kemudian fungsinya komponen seperti itu tadi. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak mencoba membuat rangkaian listrik sederhana pada senter. Nah, sebelumnya kalian menentukan alat-alat bahannya dulu, ditulis di LKPD sini sebelum benar-benar menyiapkan alatnya. Nah, nanti kalau sudah jadi, nah seperti ini terlihat anak-anak. Terlihat, Pak. Jadi nanti anak-anak menyiapkan batu baterai,
kabel, kemudian lampunya, kemudian nanti saklarnya. Nah, nanti rangkaian ini cukup sederhana sekali. Anak-anak tinggal menyambung melalui satu jalur, nanti akan membentuk sebuah rangkaian seri. Yang ini rangkaian cukup sederhana, pasti anak-anak bisa. Nah, nanti untuk percobaannya bisa dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian setelah selesai difotokan tugasnya, dikirim melalui WA group berserta LKPD-nya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Setelah kita memahami arus listrik, kemudian rangkaian listrik, kita dapat menyimpulkan ya bahwa listrik itu salah satu penemuan yang sangat penting bagi kehidupan. Kira-kira apakah pengaruh penemuan listrik terhadap kehidupan dan peradaban manusia? Nah, ini jadi banyak sekali manfaatnya atau pengaruhnya ya bagi kehidupan kita, terutama semenjak kehadiran listrik. Jadi membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Bahkan kehidupan saat ini itu sangat bergantung pada listrik. Kalau tidak ada listrik, bisa bayangkan sendiri ya, kita mau nonton TV tidak bisa, mau masak nasi pakai rice cooker nggak bisa, kita mau mencuci pakai mesin cuci tidak bisa. Nah, sungguh betapa kita nggak bisa tanpa listrik seperti itu. Jadi listrik bermanfaat sebagai pencahayaan, misalnya pada malam hari, kemudian sumber energi dari kemudian penghasil panas dan penghasil gerak. Kemudian tanpa adanya listrik, pabrik, industri besar yang ada tidak akan berfungsi dengan baik. Demikian juga dengan keluarga, benda-benda yang ada di rumah hampir semua bergantung pada listrik. Nah, jika listrik padam, aktivitas di rumah tidak dapat kita lakukan. Nah, sekarang anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, kerjakan LKPD 3. Ini seperti ini. Jadi nanti anak-anak mengamati beragam peralatan di rumah yang ada di rumah kalian, kemudian identifikasi peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan bentuk karena adanya penemuan listrik. Contohnya nomor 1, setrika arang ya. Jadi sebelum ditemukan listrik kita menggunakan setrika arang. Kemudian setelah ditemukan listrik kita menggunakan setrika listrik seperti itu. Itu nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nah, waktu kalian 5 menit. Kemudian coba sekarang dipaparkan hasilnya salah satu ya, Mbak Asih. Ya, coba Mbak Asih presentasikan ke teman-teman. Pada listrik kita menggunakan senter. Ya, center sudah lampu ya, terus apa lagi? Ya, setelah itu jadi pakai lampu sekarang. Oh, mungkin gini, dulu pakai, kalau waktu kecil punya lampu minyak enggak? Sentir, Pak. Nah, sentir. Sentir, Pak. Dulu ini ya, waktu kecil kita belajar masih pakai lampu sentir ya, atau lampu minyak itu ya. Iya, kalau sekarang kita pakai Ya, hidungnya hitam semua. Iya, kita sekarang pakai lampu listrik ya, jadi lebih terang, lebih enak, tidak hitam semua ya wajahnya ya. Jadi dampaknya begitu besar sekali. Kemudian bersama kelompokmu nanti yang sudah dibagi Pak Guru melalui WA Group, nanti lakukan atau kumpulkan informasi ya tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Contohnya tadi misalnya, setelah adanya listrik, kegiatan pada malam hari itu lebih banyak aktivitasnya. Kalau dulu kan enggak, karena gelap dan seterusnya. Nah, kemudian di bidang pendidikan bagaimana misalnya pengaruhnya dan seterusnya, di bidang ekonomi bagaimana, kemudian di bidang lainnya bagaimana, nanti anak-anak tuliskan di LKPD 3, nanti di bawah ini pengaruh listrik bagi kehidupan manusia, seperti itu. Mungkin hari ini itu yang kita pelajari. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari kita simpulkan dulu. Tolong salah satu menyimpulkan. Coba yang belum. Ayo Mas Rais. Tadi kita belajar rangkaian listrik seri yang disusun secara sebaris karo Sarah ya. Ya betul. Ayo Mbak Mawar yuk. Saya mau menyimpulkan hari ini pelajaran yang saya dapat adalah mengenai penemu arus listrik tadi, Pak. Dia itu sangat berjasa. Dia hebat sekali bisa menemukan arus listrik yang sangat berfungsi dan berguna untuk kehidupan manusia, apalagi di masa sekarang ini. Begitu, Pak. Iya, pinter banget. Terima kasih Mbak Mawar sudah
menyimpulkan kegiatan hari ini ya. Jadi Pak Guru menambahkan, jadi kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang penemu arus listrik, kemudian rangkaian seri paralel, bagaimana menentukan informasi penting pada teks eksplanasi, kemudian bagaimana dampak setelah ditemukannya listrik pada kehidupan di bidang berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti itu anak-anak. Jadi setelah ini nanti Pak Guru akan mengirim soal evaluasi untuk dikerjakan anak-anak melalui Google Form dan Quizzes. Nanti dibuka di grup WA-nya ya. Kemudian untuk waktu mengerjakannya nanti batasnya sampai jam 9 malam. Untuk pembelajaran selanjutnya disiapkan materi tema 3, masih tema 3 untuk pembelajaran 2 ya, subtema 1. Nah, nanti dibaca dulu anak-anak, buka bukunya halaman selanjutnya. Nah, disiapkan dulu. Iya, Bapak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, salah satu Pak Guru mohon untuk memimpin doa. Ayo bergantian, siapa yang belum tadi? Mas Rais, yuk mimpin doa teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Rais. Nah, mungkin dari Pak Guru cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kekhilafan atau kurang, minta maaf dan jalannya. Pak Guru akhiri. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.